Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fatoni. Saya adalah dosen PNS di jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan NIDN 0029099201. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran. Saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni mata kuliah Praktek Operasi Keuangan Syariah, di mana pemaparan saya ini mencakup DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Mata kuliah Praktek Operasi Keuangan Syariah dengan kode EIK 619364 dengan bobot 3 SKS pada semester 6. Mata kuliah Praktek Operasi Keuangan Syariah bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep dan mekanisme operasional lembaga keuangan syariah. Dalam perkuliahan ini, mahasiswa akan mempelajari prinsip-prinsip dasar sistem keuangan yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam yang mencerminkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mata kuliah ini menekankan pada aspek teoritis dan praktis terkait operasional lembaga keuangan syariah, serta kemampuan untuk mengidentifikasi produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, lulusan mata kuliah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan industri keuangan syariah di masa mendatang. Kemampuan yang diharapkan berdasarkan capaian pembelajaran lulusan program studi ekonomi syariah. Pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep sistem keuangan dan lembaga keuangan syariah sebagai sarana bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mampu menjelaskan akad-akad yang digunakan pada bank dan lembaga keuangan syariah lainnya. Ketiga, mampu menjelaskan mekanisme praktik operasional bank syariah, perusahaan pembiayaan syariah, pegadaian syariah, asuransi syariah, modal ventura syariah, pasar modal syariah, finansial teknologi syariah, baitul mal wa tamwil, ziswah, dan transaksi derivatif dalam Islam. Keempat, menemukan beberapa contoh produk bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya. Materi pembelajaran pada mata kuliah Praktek Operasi Keuangan Syariah antara lain sistem keuangan dan lembaga keuangan syariah, perbankan syariah, perusahaan pembiayaan syariah, pegadaian syariah, asuransi syariah, modal ventura syariah, saham dan reksadana syariah, suku, fintech syariah, BMT, praktek operasional keuangan sosial Islam, zakat, infak, dan sedekah, kemudian wakaf, dan terakhir adalah transaksi derivatif dalam perspektif Islam. Sistem pembelajaran mata kuliah Praktek Operasi Keuangan Syariah merupakan pembelajaran tatap muka di kelas dan tatap maya menggunakan platform online seperti Zoom Meeting dan Google Meet. Sedangkan metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah Praktek Operasi Keuangan Syariah berupa ceramah, presentasi kelompok, dan sistem diskusi yang aktif antara dosen dengan mahasiswa satu dengan mahasiswa lainnya memberikan pertanyaan dan pendapatnya. Kemudian sistem penilaian mata kuliah Praktek Operasi Keuangan Syariah meliputi beberapa aspek penilaian. Yang pertama adalah aspek kehadiran di kelas tatap muka dan tatap maya dengan bobot penilaian 10%, sikap dan keaktifan di kelas tatap muka dan tatap maya dengan bobot 10%, tugas dan kuis mandiri 15%, tugas kelompok 10%, UTS 25%, dan UAS 30%. Selanjutnya, saya akan menunjukkan video rekaman perkuliahan mata kuliah Praktek Operasi Keuangan Syariah dengan materi Praktek Operasi Baitul Mal wa Tamwil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah kita bisa ditemukan kembali meskipun secara online ya, tapi tidak mengurangi semangat kita dalam menuntut ilmu. Apa kabar kalian? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik Pak. Ya, alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti secara maksimal ya perkuliahan hari ini. Oke, kita akan mereview sedikit ya pertemuan yang lalu. Saya ingin bertanya nih ya terkait dengan fintech syariah atau praktek operasional fintech syariah. Siapa yang masih ingat apa itu fintech syariah atau financial technology syariah? Iya Pak, saya izin menjawab Pak. Insya Allah saya ingat Pak. Baik, Irfan Aji, dipersilahkan. Iya, izin menjawab ya Pak terkait dengan fintech syariah. Fintech itu kan akronim dari finansial teknologi gitu. Nah, apa sih finansial dan apa sih teknologi gitu kan? Jadi kalau finansial itu adalah yang berkaitan dengan keuangan. Gitu. Kalau misalkan teknologi, ya berarti teknologi. Nah, kemudian kita garis bawahi gitu, bahwasanya fintech ini merupakan finansial teknologi yang dimana dia ini menggabungkan sebuah jasa keuangan dengan teknologi sehingga di dalamnya itu menciptakan model bisnis gitu. Kalau misalkan itu fintech. Kalau misalkan hari ini kita berbicara mengenai fintech syariah, ya berarti artinya penggabungan jasa keuangan dengan teknologi yang di dalamnya menciptakan model bisnis dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tidak ada riba, kemudian ekonominya adil, kemudian juga menciptakan kemaslahatan gitu untuk masyarakat. Gitu Pak kira-kira. Oke, bagus ya yang disampaikan oleh Irfan. Jadi, namanya fintech syariah atau financial teknologi syariah merupakan pemanfaatan teknologi ke dalam layanan keuangan atau jasa keuangan yang dalam operasionalnya harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Tadi ya, ekonomi yang adil, kata Irfan. Kemudian harus juga terbebas dari yang namanya maisir, gharar, riba. Nah, kemudian coba ada yang bisa menyebutkan jenis-jenis fintech. Nah, Syukron, silakan. Ya, terima kasih Pak. Jadi jenis-jenis fintech itu kan ada dua kategori yang kemarin Bapak jelaskan, yaitu payment and transfer dan alternative lending and finance. Di kategori payment and transfer itu ada fintech, ada e-commerce payment, ada mobile banking, ada mobile and wallet, ada mobile and online wallet, ada peer-to-peer payments and transfer, dan juga ada digital atau virtual currency. Di kategori alternative lending dan finance itu ada crowdfunding, di dalamnya ada reward based, equity based, donation based, dan hybrid based. Terus selanjutnya juga ada alternative lending, ada online balance sheet lending, ada peer-to-peer lending, ada lender agnostic marketplace. Kemudian juga ada emerging atau development. Mungkin itu saja Pak yang saya ingat Pak. Mungkin dari teman-teman yang lain boleh ditambahkan. Baik, sudah bagus ya jawabannya Syukron. Jadi jenis-jenis fintech itu ada terbagi paling tidak 3 ya. Ada payment and transfer, kemudian pendanaan, dan fintech lainnya ya. Seperti yang sering kita gunakan sih terkait dengan jenis fintech yang payment ya. Seperti e-commerce, kalian menggunakan OVO, Dana, GoPay ya. Kemudian kalau dari segi pendanaan ada yang namanya peer-to-peer lending ya. Peer-to-peer lending dalam bentuk syariah juga ada gitu ya. Kemudian fintech lainnya seperti crowdfunding ya. Kemarin kita belajar crowdfunding syariah yang juga digabungkan dengan instrumen keuangan lainnya ya seperti suku ataupun saham. Oke, jadi alhamdulillah semuanya masih ingat ya apa yang kita pelajari pada pertemuan yang ke-11. Baik, hari ini ya kita masuk pertemuan yang ke-12, kita akan membahas tentang praktek operasional Baitul Mal wa Tamwil. Saya akan share screen untuk materinya. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah Pak. Oke, adapun capaian pembelajaran, yang pertama adalah mahasiswa mengetahui urgensi
usaha mikro, kecil, dan menengah dalam perekonomian Indonesia, ya, serta hubungannya dengan BMT, ya, Baitul Mal wa Tamwil. Kemudian yang kedua, mahasiswa memahami definisi, sejarah, dan perkembangan Baitul Mal wa Tamwil. Kemudian yang ketiga, di mana mahasiswa memahami bagaimana sih praktik operasional Baitul Mal wa Tamwil disertai dengan contoh produknya. Pertama, kita akan membahas terlebih dahulu UMKM, ya, atau usaha mikro, kecil, dan menengah, serta nanti akan dikaitkan dengan Baitul Mal wa Tamwil. Nah, ini gambaran UMKM di Indonesia. Mungkin kalian sering mendengar ya nama UMKM ini, ya, dalam kajian-kajian, forum-forum tertentu, dan juga kalian sering berinteraksi. Coba sebutkan contoh-contoh UMKM. Ada yang tahu? Grosir pakaian, terus kayak penjual-penjual aksesoris gitu Pak. Oke, bagus, Livia. Ya, seperti penjual aksesoris, ya, kemudian warung kelontong, ya, kemudian warung-warung nasi goreng, ya, itu contoh-contoh UMKM. Nah, gambaran UMKM di Indonesia itu proporsi paling besar adalah usaha mikro. Jadi wajar ya apabila Indonesia atau pemerintah kita dan juga masyarakat harus memperhatikan yang namanya usaha mikro. Karena usaha mikro ini istilahnya tulang punggung, ya, tulang punggung perekonomian Indonesia. Ya, UMKM ini berkontribusi terhadap total lapangan kerja itu sekitar 99,9% kontribusinya. Ya, luar biasa besar. Nah, kemudian total tenaga kerja itu 96,9%. Kemudian kontribusi UMKM terhadap PDB nasional lebih daripada setengah, artinya 60,5%. Nah, luar biasa besar ya. Kemudian kontribusi UMKM terhadap ekspor, nah ini yang perlu digenjot ya, masih sekitar 15,6%. Ya. Nah, untuk mengetahui bagaimana peranan UMKM di Indonesia, Anda bisa melihat video berikut ini. Atau yang bisa disebut dengan istilah UMKM. Wah, masa sih kalau ekonomi Indonesia itu sektor UMKM? Padahal kan kalau dilihat sekali industri UMKM itu dari namanya itu udah kecil. Paling-paling cuma pedagang kecil-kecilan, toko grosir, warung makan, usaha rumahan, atau usaha-usaha jasa kayak salon atau bengkel. Ya, walaupun mungkin yang lebih kelihatan luas di sekitar kita adalah industri manufaktur skala besar, atau perusahaan-perusahaan yang berkantor di gedung tinggi dan mewah, tapi kalau misalnya kita lihat dari data nasional, justru usaha-usaha kecil inilah yang punya peranan luar biasa buat perputaran ekonomi di berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke. Kalau misalnya kita lihat dari indikator pertumbuhan ekonomi nasional yang biasa disebut dengan PDB atau GDP, coba tebak berapa persen sih kontribusi dari usaha skala kecil, mikro, dan menengah? Apa 20%, 30%, atau jajan 40% ya? Bukan. Ternyata sektor UMKM terbang sampai 62% dari pertumbuhan ekonomi nasional kita dengan nilai sekitar 8.500 triliun rupiah. Kontribusi sektor UMKM buat negara ini memang luar biasa besar. Bahkan jauh lebih daripada gabungan industri manufaktur skala raksasa yang memang perusahaannya itu sering kita dengar selama ini. Makanya, kalau keluarga kamu punya usaha kecil, atau mungkin kamu lagi bangun usaha kecil, jangan pernah ngerasa minder atau berkecil hati ya. Jangan sampai kamu yang bergelut di kecil dan menengah, terus ngerasa kalah saing gitu bagi mereka yang kerja di perusahaan besar. Karena faktanya justru, keberadaan UMKM yang sangat beragam dan bervariasi inilah yang bikin negara kita punya pertahanan ekonomi yang kuat dan selalu bisa bangkit dari krisis. Mungkin di antara kamu ada yang masih ingat krisis moneter Asia yang terjadi di tahun 97 sampai 98. Karena nilai tukar rupiah akibat terhadap dolar dari yang tadinya 2.500 rupiah per dolar tiba-tiba jadi 16.000 rupiah per dolar. Gara-gara itu banyak perusahaan besar Indonesia yang jatuh bangkrut. Bahkan lebih dari 50 bank di Indonesia terpaksa mundur karena pernah dapat krisis moneter yang sangat mengerikan. Akibatnya apa? Banyak banget karyawan yang kena PHK dan angka pengangguran Indonesia nambah sekitar 9,8 juta orang pasca krisis 98. Tapi
gimana caranya Indonesia bisa bangkit dari krisis itu. Siapa lagi kalau bukan sektor UMKM? Di saat bisnis besar banyak ngeliatin usahanya sama nilai tukar rupiah, sektor UMKM yang beragam ini di benteng pertahanan yang kokoh banget. UMKM lah yang mampu melakukan upaya mandiri buat tergeser ketergantungan bahan baku impor jadi bahan baku dalam negeri. Mereka lah yang bisa dapetin bahan baku pengganti dengan harga grosir buat didistribusi ke seluruh pelosok negeri. Jadi masyarakat tuh bisa tetap dapetin bahan kebutuhan pokok. Di sisi lain, saat perusahaan besar banyak yang kolaps dan karyawannya kena PHK, keanekaragaman dari sektor UMKM lah yang selalu bisa nyerap tenaga kerja dan kurangin angka pengangguran di saat krisis. Bisa dibilang Indonesia tuh beruntung banget karena masyarakat akar rumput bisa berdikari dan mandiri secara ekonomi karena seperti Baik, dari video yang saya putar tadi, kira-kira poin apa yang kalian dapatkan dari peran UMKM terhadap perekonomian Indonesia? Ada yang bisa jawab? Izin Pak, izin menjawab. Silakan, Pak Mami. Oke Pak, jadi setelah melihat video atau penayangan tersebut, saya mencatat di sini bahwa ini menyoroti bahwa pentingnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang biasa disebut UMKM ini dalam ekonomi di Indonesia. Nah, memang dalam penayangan video tadi mungkin terabaikan oleh sebagian orang, ternyata UMKM ini memiliki kontribusi yang sangat besar Pak dalam menjaga ketahanan ekonomi negara. Nah, bahkan dalam menghadapi sebuah krisis ekonomi juga. Nah, di mana di sini tadi di penayangan video ini menunjukkan bahwa sektor UMKM ini menyumbang hingga 62% dari pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, ini menunjukkan sebuah angka yang jauh lebih tinggi gitu daripada kontribusi industri manufaktur yang skala besar. Nah, dari penayangan video ini juga bahwa selama krisis ekonomi ini UMKM ini menjadi benteng pertahanan yang kokoh gitu Pak. Jadi mereka ini mampu melakukan upaya mandiri untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Nah, selain itu juga bisa menyerap kerja dan bahkan pula ini menjaga perputaran sebuah ekonomi, terutama dalam krisis moneter di Asia ini pada tahun 1997. UMKM ini menjadi salah satu faktor kunci dalam mempertahankan ekonomi di Indonesia. Nah, itu yang bisa saya sampaikan dalam video ini, Pak. Ya, bagus, Tamami. Jadi keberadaan UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah ini ternyata bisa menjadi buffer atau bantalan perekonomian Indonesia, khususnya ketika krisis ekonomi tahun 1998, di mana ketika itu banyak usaha-usaha besar itu tutup. Maka sektor UMKM ini memang harus sangat-sangat perlu untuk diperhatikan. Ini ada survei ya. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh DS Innovate pada tahun 2022 kepada 1.500 pemilik UMKM, ditemukan beberapa kendala yang dialami ya oleh UMKM. Jadi terdapat sebanyak 70,2% pemilik UMKM bermasalah saat melakukan pemasaran produk. Kemudian permasalahan lainnya ialah faktor permodalan sebesar 51,2%. Kemudian disusul 46,3%-nya ini adalah masalah pemenuhan atau persediaan bahan baku. Nah, yang kita soroti di sini adalah akses permodalan. Jadi sering sekali ya kita temui masyarakat yang mempunyai bisnis atau usaha skala kecil yang mereka masih minim permodalannya gitu lah. Jadi untuk menambah barang, mengembangkan usahanya, mereka tidak mempunyai modal yang cukup. Ya, jadi disinilah peran dari lembaga keuangan sebagai penyedia dana. Nah, kalau kita lihat segmentasi usaha dan penyedia dana, ya, di sini ada segmen pasar mikro, kecil, sedang, besar. Segmen pasar mikro yang proporsinya itu 98,9%. Ini segmennya adalah lembaga keuangan BPR, ya, BPR atau BPRS. Kemudian lembaga keuangan bukan bank seperti BMT dan juga Pegadaian. Nah,
Kali ini kita akan membahas yang BMT-nya, jadi versi koperasi yang syariah. Baitul Mal wa Tamwil ini merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Jadi terbebas dari unsur namanya maisir, gharar, dan juga riba ya dalam operasinya. Dan mengedepankan prinsip-prinsip kekeluargaan tentunya, karena dia adalah koperasi, jadi harus berbasis namanya kekeluargaan. Kemudian BMT ini dapat menjadi motor penggerak UMKM yang melalui pembiayaan yang disalurkan. Kemudian BMT ini juga ternyata dapat memberdayakan kaum fakir miskin, di mana lembaga-lembaga keuangan lainnya selain BMT ya, tidak terlalu memperhatikan fakir miskin, tetapi BMT nyatanya itu juga dapat memberdayakan kaum fakir miskin. Kemudian BMT ini sebagai koperasi yang menjalankan amanah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai usaha atas asas kekeluargaan. Nah, ini sejarah BMT di Indonesia ya. Nah, jadi bagaimana sejarah dan perkembangan BMT di Indonesia? Nah, keberadaan BMT di Indonesia pertama kali dipelopori oleh Lembaga Koperasi Jasa Keahlian Teknosa yang didirikan oleh aktivis Masjid Salman ITB Bandung yang didirikan pada tahun 1980. Nama Baitul Mal wa Tamwil secara resmi beroperasi pada tanggal 4 Juli 1984. Dengan modal kurang lebih 34 juta rupiah, namun karena kondisi buruk dari pembiayaan bermasalah, BMT ini akhirnya tutup ya, pada tahun 1989. Nah, belajar dari pengalaman keterpurukan BMT, keberadaan BMT saat ini sudah mulai menunjukkan perbaikan. Jadi ini menurut data Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEX, jumlah BMT sebanyak 4.500 unit. Sekarang kita masuk ke konsep operasional Baitul Mal wa Tamwil. Nah, BMT atau Baitul Mal wa Tamwil ini terdiri dari dua kata. Ya, ada Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Nah, kalau Baitul Mal, dia fungsinya ini adalah fungsi sosial. Ya, kalau Baitul Tamwil ini fungsinya adalah fungsi keuangan komersial yang mencari keuntungan. Nah, jadi ini mengintegrasikan dua operasi keuangan yang berbeda. Ya, kalau kita lihat lembaga keuangan lain, ini biasanya hanya fokus satu. Ya, apakah itu orientasinya adalah keuntungan saja, ataukah kalau lembaga keuangan khusus untuk sosial, ya berarti sosialnya saja, seperti lembaga amil zakat. Nah, namun demikian BMT ini spesial menurut saya karena dia bisa mengintegrasikan dua hal yang berbeda, ya, yaitu keuangan komersial dan keuangan sosial. Jadi kita bahas satu dulu, Baitul Malnya. Jadi Baitul Mal ini menghimpun dana zakat, infak, dan juga sedekah. Bahkan wakaf juga ada. Ya, jadi di samping menghimpun, dia juga bertugas untuk menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah kepada masyarakat. Kalau zakat kan ada 8 asnaf, ya. Nah, kemudian kalau infak dan sedekah ini biasanya bisa disalurkan langsung kalau dia di bawah garis kemiskinan. Jadi kita lihat kan banyak ya para pengemis yang memang kondisi tua renta, dia tidak bisa bekerja lagi. Tapi ada juga yang pengemis tapi masih sehat. Jadi itu sebaiknya dibina. Jadi kalau yang tidak kuat lagi bekerja biasanya dikasih untuk kebutuhan pokok. Ya, jadi disalurkan zakat, infak atau sedekah ke mereka untuk konsumsi. Nah, bagi yang kuat bekerja ini diberikan pembiayaan dalam bentuk pembiayaan qardul hasan, pinjaman kebaikan. Untuk apa? Untuk membuka usaha. Nah, jadi masuklah dia dalam kategori usaha mikro. Jadi dikasih pendampingan ya bagaimana caranya memilih
usaha tergantung dengan kebutuhan masyarakat seperti apa, kemudian untuk penentuan harganya bagaimana, ya, itu semua harus dilakukan pendampingan. Di samping itu juga adanya pembinaan secara spiritual, bagaimana usahanya ini berkah, gitu. Jadi tidak menipu orang lain, jual beli tidak ada mengurangi yang namanya timbangan. Nah, ini ada pembinaan secara spiritual. Jadi disuruh usaha, nanti kalau sudah ada keuntungan, nanti silahkan mengembalikan pokoknya saja. Namanya pinjaman kebaikan ya. Jadi pokoknya saja dikembalikan. Seiring dengan berjalannya waktu, nanti ada peningkatan kualitas kesejahteraan ekonominya meningkat dan diharapkan dia bisa menjadi nasabah baitut tamwilnya. Jadi naik tingkatan atau istilahnya itu naik kelas. Nah, ya. Jadi kita bahas yang satunya ini, baitut tamwil memiliki fungsi pembiayaan ya, pembiayaan yang berorientasi profit. Nah, di samping itu dia ada penghimpunan dari para anggota dalam bentuk simpanan. Kemudian penyalurannya dalam bentuk pembiayaan berorientasi profit kepada usaha mikro kecil yang sudah terpilih. Artinya dari segi karakternya seperti apa. Apalagi dia tadi yang dari bawah, ya, dari masyarakat miskin, prospek bisnisnya sudah bagus dan sudah didampingi. Ada pengembalian modal dan juga bagi hasil, itu tergantung akadnya. Kalau akadnya musyarakah dan mudharabah, ya tentu saja ada bagi hasilnya. Kalau akadnya adalah jual beli, berarti ada marginnya di sana. Ya. Dan nasabah baitut tamwil ini itu diharapkan menjadi muzaki. Jadi kalau hartanya sudah mencapai haul dan nisabnya, berarti kan dia sudah kategori wajib zakat mal. Itu nanti masuknya ke baitul mal. Gitu. Jadi ada integrasinya di antara kedua itu ya, antara baitul mal wa tamwil. Begitu ya. Bisa dipahami? Bisa ya? Ada pertanyaan? Bisa, Pak. Bagaimana BMT mengadopsi teknologi dalam operasionalnya untuk meningkatkan efisiensi dan pelayanan kepada nasabah? Apa dampak dari digitalisasi terhadap perkembangan dan daya saing BMT di pasar keuangan syariah? Lembaga keuangan mikro dalam hal ini adalah BMT harus beradaptasi. Nah, sekarang ini saya lihat ada salah satu BMT yang memang cukup besar asetnya ya. Salah satunya adalah BMT Sidogiri. Kalau di perbankan ya itu namanya adalah mobile banking. Di BMT Sidogiri namanya Mobile UGT Nusantara. Nah, nanti kalian bisa cek di Play Store-nya. Nah, itu ada itu dicari ya. Mobile UGT Nusantara. Nah, di situ hampir sama layanannya dengan perbankan. Ya, jadi Anda bisa membayar tagihan listrik di situ ya. Kemudian juga Anda bisa mengecek saldo Anda di situ, saldo tabungannya berapa di situ. Jadi sudah canggih gitu, bahkan aplikasi seperti payment ya untuk ngisi saldo OVO, saldo GoPay ya ternyata tuh ada juga di situ. Wah, berarti kan mampu bersaing gitu ya dengan layanan-layanan yang ada di perbankan, ya kan? Oke, masih ada pertanyaan? Masih ada? Tidak ada? Oke, kita cukup ya untuk pertemuan hari ini.